A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al mahbubun wa ya ayyatuhal hadirat al mahbubah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Ketua Pengurus dan seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Falah Prabu Mulih, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjangkan umurnya buat tambah-tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diberkahkan milik dan rizkinya buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan amanah-amanahnya. Dan juga Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, Bapak Haji dan Ibu Hajah, wabil khusus Syekhuna Al-Mukarram, guru saya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, sesepuh Masjid Al-Falah, yaitu Bapak Kiai Haji Rusdi Tahir. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosan memberi nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam ay makrun Nabi ta'zim semoga tetap terlimpah curahkan kepada manusia agung, sahibus syafa'ah, baginda Nabiunal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khususnya kita yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya yang selalu istiqomah akan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah Prabu Mulih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali, bertatap muka, bermuajahah. Lebih utamanya lagi kita bisa saling bersilaturahim antara sesama saudara dan saudari kita. Mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita ini tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
jangan sampai kita cerai-berai di dalam persatuan ini. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian lama kita tidak bertemu di majelis taklim yang mulia ini. Saya merasa kangen sekali sama jamaah Masjid Al-Falah Prabu Mulih ini. Malahan kadang-kadang ada yang bertanya, kok kenapa Ustadz Lele tidak pernah tampil lagi di Al-Falah? Kalau siang aku dipanggilnya Ustadz Lele. Kenapa? Sering berkeliling bawa dorong-dorong mobil. Ustadz Lele kok kenapa tidak ke Al-Falah lagi? Belum ada jadwalnya. Alhamdulillah, syukur malam ini saya diundang oleh Bapak Ketua dan seluruh jajaran kepengurusan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada Bapak Ketua dan semuanya. Mudah-mudahan atas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu amal shadaqatun zariyatun. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan keluar tema karena pengajian saya tempo hari menjelaskan tentang masalah ilmu fikih. Waktu pertemuan bulan-bulan yang lalu saya membahas tentang masalah syarat-syarat sahnya sholat, dan alhamdulillah malam ini kita akan membahas, sama-sama mempelajari tentang masalah rukun-rukun sholat. Oleh karena itu, siapkan telinganya, siapkan hatinya, niatkan di dalam hati liridho illahi ta'ala, dan yang kedua niat beriktikaf di dalam masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, ay fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, khusus yang hadir di majelis taklim ini, umumnya bagi jamaah yang mendengarkan melalui mikrofon ini, dengan melalui kitab yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu yang bernama Kitab Taqriratus Sadidah, karangan Syekh Imam, yaitu Muhammad Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, yaitu salah satu zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu arkanis salati, bab tentang masalah rukun-rukun salat. Kita lihat dulu apa yang dimaksud rukun menurut bahasa, menurut lughah. Ar-ruknu lughatan, adapun rukun menurut lughah, janibu syai'i al-aqwa, yaitu suatu pondasi, suatu bangunan yang sangat kuat. Tidak bisa adanya bangunan tersebut terkecuali harus ada pondasi. Itu yang dimaksud dengan rukun menurut bahasa. Kalau rukun menurut istilah hukum syar'i, ibaratun an juz'i minal mahiyati la tahaqqaqu illa bihi. Rukun menurut istilah ahli syar'i yaitu suatu ibarat, suatu juz minal mahiyati la tahaqqaqu illa bihi. Tidaklah bakalan sempurna sesuatu terkecuali harus ada juz tersebut. Mohon maaf ibu bapak, di tubuh manusia ini ada yang namanya kepala. Orang tidak punya tangan masih bisa, ibu, orang tidak punya tangan masih bisa hidup.
Orang tidak punya kaki masih bisa hidup. Bahkan orang tidak punya telinga masih bisa. Akan tetapi jikalau orang tidak mempunyai kepala, apa namanya? Kalau seandainya ada orang hidup tetapi tidak mempunyai kepala, apa namanya? Jagoan, punya ilmu berarti. Bukan hantu. Kan aku ngomongnya orang. Jadi jikalau ada orang hidup tidak mempunyai kepala, berarti jagoan, punya ilmu. Nah itu. Jadi kalau seandainya menurut secara adat orang tidak punya kepala, lah sudah koin pastinya. Tidak mungkin bisa hidup kecuali punya ilmu tadi, ilmu rawa rontek. Nah itu. Nah ini juga kembalikan kepada masalah ibadah sholat kita. Nah ini pentingnya rukun di dalam sholat. Kalau sholat kita tidak ada rukun, salah satu rukun kita tinggalkan ketika kita sedang melaksanakan sholat, kira-kira jadi tidak sholat kita? Jadi tidak bu sholat kita kalau seandainya ketika kita melaksanakan sholat meninggalkan salah satu rukun daripada sholat? Tidak jadi sholat kita. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui tentang masalah rukun sholat. Kenapa pokoknya ini yang harus kita gali, kita kaji. Namanya mengaji itu mengkaji, menggali sampai kemana masalah ibadah kita ini. Sudah sesuai belum dengan anjuran-anjuran ataupun keterangan-keterangan agamanya? Oleh karena itu penting kita mengetahui tentang masalah rukun sholat. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memangnya Pak Ustadz, rukun sholat itu jumlahnya ada berapa? Nah di sini banyak ulama yang berikhtilaf. Banyak ulama yang ikhtilaf, akan tetapi perlu yang harus kita pegang satu, yaitu kaul yang mu'tamad. Apa yang dimaksud dengan kaul mu'tamad? Kaul mu'tamad itu adalah kaul yang kuat yang disepakati oleh 4 mazhab. Jadi berapakah jumlah daripada rukun salat yang kuat tersebut? Arkanus salati, ada 2 jumlah daripada hitungan rukun salat tersebut. Al mu'tamadu, menurut kaul mu'tamad, annaha salasata asyara, yaitu jumlahnya 13 termasuk tumakninah di sini. Kalau menurut ulama yang lain bahkan ada yang menceritakan bahwa rukun sholat itu jumlahnya innaha sab'ata asyara. Ada yang mengatakan 17 rukun di dalam sholat itu. Wa minhum man qala arba'ata asyara. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa rukun sholat itu jumlahnya ada 14. Nah ini ikhtilaf para ulama. Jadi mana yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang yaitu kaul mu'tamad. Boleh sebenarnya semuanya, bagus semuanya. Cuman yang paling kuat al mu'tamad, yaitu jumlahnya ada 13. Tolong ibu dipahami ini. Yang pertama arkanu aksamu arkani salati, dan yang rukun yang 13 ini dibagi-bagi lagi Pak Bu. Pertama, jumlah rukun salat itu jumlahnya 13. Yang 13 ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama arkanu qauliyah.
ada yang namanya, yang disebut dengan nama rukun qauliyah di dalam sholat nih. Yang dimaksud rukun qauliyah adalah sesuatu yang harus kita baca, sesuatu yang harus kita lafazkan. Itu yang dimaksud dengan rukun qauliyah. Ada berapakah jumlah daripada rukun qauliyah? Arkanu qauliyatun khamsatun. Jumlah rukun salat yang termasuk rukun qauliyah itu jumlahnya ada 5. Apa-apa saja? Wasumiyat bizalika li'annahu yustaratu alal musalli ayyatalafadha biha. Sangkan disebut rukun qauliyah li'annahu yustaratu, karena disyaratkan, diharuskan, ini lah menjadi syarat alal musalli, bagi orang yang sedang melaksanakan sholat, ayyatalafadha biha, harus mengucapkan sesuatu yang harus diucapkan di dalam sholat. Bihaisu, nah ini ukurannya nih Pak, bihaisu yusmi'u nafsahu, sekira-kira orang yang membaca tadi mendengar dirinya sendiri, apa yang diucapkan oleh dia terdengar oleh dia sendiri. Nah itu kira-kiranya. Jangan ibu ketika kita sholat tuh cuman main baik, tidak kedengaran sama sekali, boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dah mendengar. Sedangkan ini sudah menjadi syarat daripada rukun qauliyah. Awas ini. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, apa-apa saja. Nah ini perlu kita paham ini. Apa-apa saja rukun qauliyah. Wahia, yang pertama nih ibu, takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika takbiratul, harus terdengar oleh diri kita. Jangan sampai kita cuma nguapai mulut. Karena apa? Karena ini sudah menjadi syarat daripada rukun qauliyah. Yang kedua, yang termasuk rukun qauliyah, wal Fatihah, yaitu bacaan surat Fatihah. Yang ketiga, wat tasyahudul akhir, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi. Dan yang kelima, wassalamu, yaitu mengucapkan awesalam, assalamualaikum warahmatullah. Itu harus terdengar oleh orang yang melaksanakan sholat, baik ibu-ibu maupun laki-laki. Timbul pertanyaan salah satu seorang jamaah ibu-ibu, Pak Ustadz, mak mano kalau seandainya ibu-ibu melaksanakan sholat kedengaran suaranya? Dengan catatan ibu, boleh ibu-ibu kedengar suaranya, malahan itu sunat hukumnya. Kalau ibu-ibu sholat di rumah tanpa ada laki-laki yang lain yang bukan mahram. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat di rumah, ada laki kita, ada adik kita, ada ponaan kita, pokoknya orang yang haram dikawin ataupun dinikahi, maka itu boleh walaupun terdengar suara kita. Akan tetapi, nah ini awas nih, kita jangan salah tanggap ini. Wah, kata Pak Ustadz juga terdengar ada apa-apa. Ada apa-apa tuh yang mak mano, kalau tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram itu mak mano, laki-laki yang boleh kita kawini atau kita nikahi. Kalau laki-laki misalkan masih keluarga, adik kita, saudara kita, laki kita, tidak jadi masalah ibu.
Malahan kita istilahnya terdengar oleh diri kita sendiri, bahkan kedengar oleh laki-laki tersebut, sunat itu hukumnya. Insya Allah nanti kalau seandainya kita panjang umur, insya Allah kita bahas tentang masalah pasunatan sholat. Nah itu, kembali ke permasalahan tadi. Jadi yang dimaksud dengan rukun qauliyah tadi jumlahnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasahudul akhir, yang keempat membaca sholawat, yang kelima membaca salam. Itu yang termasuk dengan rukun qauliyah. Yang nomor kedua arkanu fi'liyah. Ini yang 13 tadi Bu dibagi. Pertama diambil oleh rukun qauliyah 5. Yang kedua arkanu fi'liyah sittatun. Diambil oleh rukun fi'liyah jumlahnya ada 6. Nah ini masalah fikih nih. Jumlahnya ada 6 rukun fi'liyah itu disebutnya. Wahia pertama al-qiyam, berdiri. Itu fi'liyah apa ucapan di situ? Fi'liyah, sesuatu yang kita kerjakan, itu qiyam. Yang kedua warruku, yaitu ruku, itu disebutnya rukun fi'liyah. Wal i'tidal was sujud wal julusu baina sajadatain wal qu'udu fit tasyahudil akhir. Itu semuanya disebut rukun fi'liyah, sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Diambil oleh rukun qauliyah 5, diambil oleh rukun fi'liyah 6, dan yang ketiga arkanul ma'nawiyah. Ada yang disebut rukun ma'nawiyah. Sudah paham belum kita nih? Yang dimaksud rukun ma'nawiyah di dalam sholat apa? Selama ini kita ngaji, sudah paham belum? Yang dimaksud rukun ma'nawiyah di dalam sholat apa? Yang dimaksud rukun ma'nawiyah di dalam sholat wahidun, yaitu jumlahnya cuma 1. Ini ma'nawiyah. Apa? Yaitu wahuwa at-tartibu, tartib, sesuai dengan urutan. Itu ma'nawiyah, arti daripada pekerjaan sholat, tartib. Yang nomor keempat arkanu qalbiyah. Ada yang disebut rukun qalbiyah di dalam sholat tuh. Ada berapakah jumlahnya? Wahidun. Jumlah rukun jumlah rukun fi'liyah qalbiyah yaitu jumlahnya wahidun, ada 1. Apa? Ada yang tahu enggak? Rukun qalbiyah di dalam sholat. Ibu, sering kita ngaji, mungkin ada yang pernah dengar yang dimaksud dengan rukun qalbiyah di dalam sholat apa? Yaitu niat. Itu rukun qalbiyah. Usolli fardo maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati ma'muman fardo lillahi ta'ala. Sunat itu yang diucapkan. Yang wajib di dalam hati, Allah isi dalam hati. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmuman fardu kena Allah Ta'ala, baru. Itu disebutnya rukun qalbiyah. Rukun yang ada di dalam hati, yang harus diucapkan dalam hati. Niat disebutnya. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmuman fardu kena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jangan sampai ibu maaf cakap ini, ada jedah-jedah waktunya ketika kita takbiratul ihram, ketika kita niat. Jangan sampai ketika kita istilahnya melafazkan Allah tapi hati kita kosong. Allahu Akbar, baru di sini niat, lah habis di situ waktunya. Ingat nih, hati-hati nih. Jadi sebelum dapat niat jangan dibarkan dulu. Paham enggak?
Sebelum dapat niat di dalam hati, jangan dibarkan dulu. Makanya agak lama. Allahu Akbar, dapat niat di dalam hati. Ah, kan Pak Ustadz tadi juga sudah niat. Awas, kalau sebelum di luar sholat itu bukan niat namanya, ngajam disebutnya. Wa mahalu niat al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Wa muqtarinan bi fi'lihi, nah itu syaratnya. Dan yang dimaksud niat itu harus disertai dengan pekerjaannya. Tadi sebelum takbiratul ihram sudah niat, bahkan sambil berjalan juga sudah niat sholat. Tadi kan wa muqtarinan bi fi'lihi, harus disertai dengan pelaksanaan sholat tersebut. Apa awal sholat itu? Awal sholat itu muftatahatun bitakbiratul ihram, bahwa awal sholat itu dimulai dengan mengucapkan takbiratul Allah. Nah, di situ berarti mulai pekerjaan kita, niat isi dalam hati. Nah, itu ini kalau menurut mazhab kita. Awas ini Pak, mohon maaf ini ya, karena kita golongan maaf ngomong tuh mazhab Syafi'i, jadi saya menerangkan tentang masalah itu. Nah, nanti rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun ma'nawiyah, rukun qalbiyah, nanti kita surah kembali, dibahas kembali secara detail. Tadi jumlah jamleh masalah rukun sholat itu jumlahnya ada 13, diambil oleh rukun qauliyah 4, diambil oleh rukun fi'liyah 6, jadi berapa? 10, diambil oleh rukun maknawiyah 1, jadi berapa? 11, diambil oleh rukun qalbiyah 12. Nah, sekali lagi ada yang disebut dengan tumakninah. Itu yang dimaksudnya. Ada yang dimaksud dengan tumakninah. Khamsatun 5 ditambah 6. Rukun qauliyah 5, rukun fi'liyah 6, berarti 11 ditambah 1 rukun maknawiyah 12 ditambah rukun qalbiyah 1, berarti 13 jumlah daripada rukun sholat. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah rukun yang pertama, rukun qauliyah. Rukun yang pertama kita bahas tentang masalah niat dulu. Kenapa? Karena sesuai dengan pertama pelaksanaan sholat itu niat. Jadi niat dulu kita bahas. Berarti rukun apa disebutnya niat itu? Rukun qalbiyah. Ar-ruknul awal an-niyatu. Rukun yang pertama di dalam sholat itu adalah niat. Mahaluha, tempatnya niat tersebut al-qalbu, yaitu hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, mengucapkan talafuz biniat itu hukumnya sunat, yang wajibnya di dalam hati. Kapan kita meletakkan niat? Ketika kita mau melaksanakan sholat. Wa waktuha, nah diperjelas lagi di sini. Wa waktuha, adapun waktunya kita berniat ketika kita awal sholat, yaitu asna al takbiri, yaitu di tengah-tengah takbir. Usolli fardo maghribi salasa rokaatin makmuman Allah. Nah, niat di tengah-tengah ketika mengucapkan takbir. Palau kabaro, kalaulah seandainya orang yang melaksanakan sholat takbir biduni ayyastahdiroha, akan tetapi di dalam hatinya tidak menghadirkan niat,
cuman tangan lu sudah di sini. Palatan akidu sholatuhu, maka tidak sah ibu sholat kita. Laju ngulang lagi sholatnya. Nah itu darajatun niat fis sholati salasatun. Tingkatan niat di dalam sholat ada 3 nih ibu bapak. Ada niat sholat untuk melaksanakan sholat fardu. Ada niat sholat untuk melaksanakan sholat sunat yang punya sebab. Ada juga pelaksanaan sholat yaitu sholat mutlak. Ada 3 derajat nih cara niatnya. Jadi Pak Ustadz gimana mengucapkan niat yang wajibnya di dalam sholat fardu, yang harus dapat di dalam hati ketika sholat fardu apa-apa saja. Iza kanatis sholatu pardon, apabila sholatnya sholat fardu yang harus dapat niat dalam hati, wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Ini yang harus dapat ketika kita niat di dalam sholat. Yang harus dapat 3 wajib ini. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua wa ta'yin, dan yang ketiga wal fardiyah. Apa yang dimaksud dengan qasdul fi'li? Yang dimaksud qasdul fi'li adalah sengaja aku sholat. Kalau lafadznya usolli, itu disebutnya qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin, menyebutkan, menentukan sholat apa. Apakah sholat maghrib, apakah sholat isya, apakah sholat subuh. Itu ta'yin disebutnya. Yang nomor ketiga wal fardiyah, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya yang harus kita ucapkan usolli fardo asri, cukup sama itu juga. Walaupun berjamaah, usolli fardo asri, Allahu Akbar, sengaja aku sholat asar fardu karena Allah Ta'ala, bar. Yang wajibnya 3 di dalam niat sholat itu. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang kedua fardiyah. Sengaja aku sholat fardu asar, Allahu Akbar, itu yang wajibnya. Adapun istilahnya menyebutkan mustaqbilal kiblati, menyebutkan hitungan 4 rakaat, itu hukumnya sunat. Nah itu. Yang nomor kedua derajat niat, iza kanat as-sholatu nafilatan muaqqatatan. Ada sholat sunat, yang namanya sholat sunat yang di waktu-waktu. Kita harus paham, ada sholat sunat yang namanya muaqqatan, yang di waktu-waktu. Seperti apa? Kadduha, seperti sholat sunat duha, wal witri, dan sholat witir, wat tahajud, dan sholat sunat tahajud. Itu muaqqatan, ada waktu-waktunya. Zata sababin, atau sholat sunat yang mempunyai sebab. Kenapa kamu sholat? Karena ada sebab. Nah, dalam sebenarnya ini pengajian nih. Kenapa engkau sholat sunat ini? Karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak bakalan sholat. Seperti sholat apa? Contohnya, seperti kasunatil kusufi, seperti sholat sunat kusuf, wal istisqa, dan sholat sunat istisqa. Itu sholat sunat mempunyai sebab. Kenapa kamu sholat sunat istisqa? Karena sebab. Sebabnya apa? Tidak turun hujan. Mutaakhir, sebabnya sebab mutaakhir. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir.
Nah, mungkin kita belum paham sampai ke situ tentang masalah sholat sunat nih. Ada sholat sunat yang disebut sebab mutaqaddim, ada sholat sunat yang disebut sebab mutaakhir. Kenapa kamu sholat? Karena ada sebab. Sebabnya sebab apa? Mutaqaddim. Ada tujuan. Sangkan sholat itu ada tujuan. Nanti setelah sholat, mudah-mudahan turun hujan. Atau mutaakhir. Nah, itu tentang masalah sholat. Ada sholat yang mempunyai sebab mutaqaddim, ada juga sholat sunat yang mempunyai sebab mutaakhir. Idza kanat as-salatu nafilatan mutlaqah, kalaulah seandainya sholat sunatnya sholat sunat mutlak, wajaba qasdul fi'li faqat. Ibu, bapak, kalau kita mau melaksanakan sholat sunat mutlak, ndak kate kayin apa-apa. Pokoknya sholat sunat beh. Itu disebutnya sholat sunat mutlak. Niat dalam hati yang wajib yaitu qasdul fi'li. Sengaja aku sholat sunat Allahu Akbar. Cukup. Qasdul fi'li doang. Wajib qasdul fi'li. Utamanya apa? Ya utamanya disempurnakan, bagus. Padoil buat kita, keutamaan buat kita. Sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat, madhab kiblat, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, isi dalam hati. Itu lebih bagus. Ini yang wajib, yang wajibnya. Yang nomor kedua, saya tidak punya banyak waktu ya. Ini tentang masalah menerangkan penjelasan masalah rukun sholat. Banyak sebenarnya ini babaran tentang masalah rukun sholat ini. Jadi agak di iktisar. Ar-ruknu tsani, rukun yang nomor kedua yang dimaksud dengan rukun sholat, takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Tadi takbiratul ihram itu ibu termasuk rukun apa disebutnya? Takbiratul ihram tadi termasuknya rukun apa? Rukun? Ayo, pintar-pintar di sini nih. Tiap malam Rabu, tiap malam Kamis kita ngaji nih. Ya. Takbiratul ihram disebut rukun qauliyah, rukun yang pertama tadi. Takbiratul ihram. Wahia qaulu Allahu Akbar, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Wa sumiyat bizalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi zalik. Kenapa kok awal sholat diawali dengan yang namanya takbiratul ihram? Awal sholat diawali dengan yang namanya takbiratul ihram. Kenapa? Apa alasannya? Apakah mempunyai maksud tertentu? Apakah mempunyai makna? Nah, ini alasannya Pak. Sangkan disebut takbiratul ihram li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha. Karena ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, sesuatu yang halal tadinya jadi haram. Paham di situ? Makanya takbiratul ihram haram. Yang tadinya kita sebelum sholat boleh makan, boleh ngudud, boleh ngopi, sebelum halal tadinya. Ketika Allahu Akbar, yang tadinya halal jadi haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Awaluha bitakbiratil ihram, karena pertama pelaksanaan sholat itu dengan mengucapkan takbiratul ihram. Wal kalam, dan ngomong yang selain daripada bacaan sholat. Nah itu. Nah, mengucapkan takbiratul ihram ini ada syarat-syaratnya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ibu, ini ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Surutu takbiratil ihrami
Adapun syarat-syaratnya takbiratul ihram isruna, jumlahnya ada 20. Jama'aha ba'duhum. Ini syaratnya nih. Agak bengep juga nih kalau digali ke bawah nian, ke dalam-dalam nian. Ini masalah sholat nih Pak, Bu. Syarat takbiratul ihram nih. Ada syaratnya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram 20. Yang pertama, syarat yang pertama ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Syarat pertama mengucapkan takbiratul ihram, kita harus mendengar apa yang kita ucapkan, tekok huruf-hurufnya. Ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Yang kita ucapkan Allahu Akbar, kita mendengar dan tahu itu hurufnya huruf apa-apa saja. Itu syarat takbiratul ihram. Yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardi. Syarat takbiratul ihram syaratnya antakuna halatal qiyami, ketika kita sedang berdiri. Antakuna halatal qiyami fil fardi, ketika kita sedang melaksanakan salat fardu. Allahu Akbar, antakuna halatal qiyami fil fardi. Yang nomor ketiga, antakuna bil arabiyah. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Prabu Muli, harus tetap bahasa Allahu Akbar, bahasa Al-Quran. Allahu Akbar. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Prabu Muli. Allah Maha Besar. Tidak sah salat kita. Yang ketiga, at-tartibu fiha, harus tartib sesuai dengan urutan. Yang kelima, an-nutku bilafdzil jalalah, harus mengucapkan dengan lafaz jalalah, karena nama Allah itu banyak Pak. Yang dimaksud dengan lafaz jalalah yaitu kalimat Allah. Tidak boleh dengan kalimat yang lain. Kan Ar-Rahman juga sama-sama Allah, Rahman Rahim. Memang benar Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habis waktunya ya. Masya Allah ya. Belum apa-apa ini Ibu Bapak tentang masalah rukun salat, baru kita membahas masalah takbiratul ihram. Ya, syarat-syarat pengucapan tentang masalah takbiratul ihram. Kalau memang benar-benar kita penasaran lah sejauh mana ibadah kita ini, lah sejauh mana pengetahuan kita ini tentang ilmu masalah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah penasaran, pasti ngundang saya kembali. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan. Tetapi kita pengajian yang seperti ini, maaf ngomong, harus agak rutin ya. Kenapa? Karena lupa lagi, susah ini ya. Kemarin kita membahas masalah syarat-syarat, lupa lagi. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya niat menggurui di sini, akan tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama menggali tentang bagaimana ilmu-ilmu tentang masalah pelaksanaan salat wajib. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.